Bab 1401, Acara Umur Panjang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, bahkan lebih menakutkan lagi untuk jatuh. Dia baru berusia 16 tahun ini. Usia seperti ini telah mencapai puncak 90. Kualifikasi ini, saya khawatir saya telah mampu membunuh semua jenius di kota kosong. Jangan katakan jatuh, bahkan Yesuan dapat membunuh. Saya tidak akan pergi, saya pergi ke Tuan Muda, tidak bisakah saya mengambil yang pertama? Ruang jatuh di ruang penanaman menggelengkan kepalanya. Yesuan berjongkok, jatuh adalah puncak nirvana, dan bahkan dia tidak yakin akan kemenangan. Yang terpenting adalah kualifikasi yang jatuh, yang dapat menyebabkan sensasi besar. Sudah menjadi ceruk nirvana, selama Yesuan menerobos, maka dia akan mengikuti terobosan. Siapa remaja yang merupakan orang kuat berumur panjang? Bahkan jika itu adalah orang kuat dari reinkarnasi, saya khawatir saya akan menghancurkan kulit kepala dan merampok muridnya. Segera, hari berikutnya akan datang. Acara umur panjang adalah acara akbar yang akan diadakan kota rusak setiap tahun. Banyak orang datang untuk bergabung dalam kesenangan. Angka yang didapat Yesuan kemarin adalah 666, yang membuktikan bahwa ada lebih dari 600 orang di depan. Hei, banyak orang kuat. Pohon tua itu berdiri di samping tubuh yang jatuh dan berbisik. Dia juga memiliki puncak 9 kali lipat di nirvana, tetapi karena Yesuan, dia tidak menerobos. Adapun Megatron, itu berubah menjadi rubah kecil hijau, berjongkok di bahu Yesuan, tampilan malas. Tidak seorang pun akan mengira bahwa rubah kecil hijau yang cantik ini ternyata memiliki tingkat kekuatan tempur yang berumur panjang. Segera, orang-orang datang, dan bahkan kota tuan rumah kota juga datang. Selain kota utama kota, ada dua sponsor sektarian utama, satu adalah Suan Tianmen dan yang lainnya adalah Gunung Beifeng. Ketiga kekuatan ini memiliki 3 orang kuat berumur panjang yang duduk di kota, dan kekuatan mereka tidak lemah. 17 orang kuat berumur panjang memiliki 6 orang berumur panjang 2 kali lipat. Yesuan melihat sekilas. Peristiwa berumur panjang ini benar-benar sia-sia. Jika Anda mengendalikan semua kekuatan berumur panjang ini, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Namun, sebelum dia menyelamatkan dinasti Song, dia sangat gila. Sekarang dinasti Song telah diselamatkan, dia tidak terburu-buru. Kalau tidak, dia dapat langsung bertanya tentang pemegang api darah merah dan kemudian mengambilnya dengan paksa. Segera, acara umur panjang akan segera dimulai. Nomor 1 di ujian panggung. Seorang pria paruh baya keluar. Dia adalah kepala kota utama kota, dan wilayah itu adalah lingkungan yang berumur panjang. Kemudian, seorang pria melompat dari kerumunan kering. Murid-murid kota hancur, Suan Tianmen, dan Bei Fengshan juga berpartisipasi, tetapi mereka tidak bermaksud bahwa mereka harus menguji terlebih dahulu. Jumlah ini adalah orang yang tersebar. Tes ini sangat sederhana, atau tes SPAR khusus. SPAR ini tidak hanya dapat menguji ranah, tetapi juga menguji usia, dan kemudian mendapatkan skor. Ni 8 kali lipat, 43, 70. Master kota hancur berbicara dengan keras. Di bawah ini adalah tes kedua. Ni 8 kali lipat, 40 tahun, 72 poin. Yang kedua 3 tahun lebih muda dari yang pertama, jadi 2 poin lebih tinggi. Ni 8 kali lipat, 43 tahun, 73 poin. Usia ketiga dan pertama sama dengan nirvana, tetapi jangan lupa bahwa nirvana memiliki 8 poin kekuatan dan kelemahan. Ranah nomor 3 diperkirakan menjadi puncak nirvana. Tes, satu persatu berlanjut. Tes ini sangat cepat, dan tidak perlu menguji seseorang selama 5 detik. Beberapa orang yang diuji di atas adalah prajurit yang tersebar, dan beberapa adalah keluarga yang berafiliasi. Yang disebut prajurit yang tersebar tidak bergabung dengan pasukan manapun, penjaga hutan tunggal. Segera, ada 100 orang yang telah menyelesaikan pengujian. Di antara 100 orang, skor tertinggi adalah nirvana yang berusia 50 tahun, 88. Mekanisme penilaian ini ditetapkan bersama oleh 3 kekuatan utama. Yang lain yang hadir tidak tahu bagaimana menilai, tetapi mereka yang mendapat skor tinggi memberinya skor. Selanjutnya, para murid dari 3 kekuatan utama mulai muncul satu demi satu. 8 poin, 83 poin, 8-15 poin. Dalam sekejap mata, itu adalah orang yang membayangi tes-tes itu sebelumnya.
Saat ini, 300 orang telah diuji. Skor tertinggi 85 poin adalah Tuan Muda Kota-Kota, dan 9 kerajaan dari 9 kerajaan, berusia 43 tahun. Orang-orang ini hampir semuanya diharapkan untuk menerobos umur panjang sebelum usia 100 tahun. Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kecelakaan selama kultivasi. Sekarang tampaknya ada begitu banyak jenius, tetapi mungkin kurang dari 1/10. Orang-orang ini adalah makanan yang baik. Dalam perjalanan menuju ujian, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Tentu saja, kalimat ini diucapkan dengan suara, jika tidak, dia pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Nirvana yang berusia 43 tahun adalah 9 kali lipat, masih melayani. Oh, itu sudah bagus. Jika kamu berada di atas panggung, diperkirakan kamu bahkan tidak akan mendapatkan 30. Pohon itu juga merupakan suara tawa. Dia telah hidup selama ratusan tahun. Sekarang dia hanya ceruk di nirvana. Di antara orang-orang ini adalah Terak. Saat ini, Ni berusia 9 kali, 30 tahun, 92 poin. Suara itu jatuh ke telinga semua orang, dan semua orang terkejut. 92 poin. Akhirnya, ada 92 orang. Semua orang fokus pada pemuda kulit putih di atas ring, dan beberapa orang mengenalinya. Itu adalah pintu utama Suan Tianmen, Ye Tian. Ternyata itu dia. Kudengar dia adalah bakat pertama Suan Tianmen. Aku tidak menyangka dia akan berpartisipasi. Bukankah ini pengganggu? Hei, darah merah itu berharga. Bagaimana mungkin 3 kekuatan bersedia memberi orang luar? Orang-orang di sekitar telah membicarakannya. Potong, jenius macam apa? Tuan Muda pasti akan mendapatkan 100% saat dia naik. Yesuan mengerutkan kening, bersumpah, batuk. Aku hanya memiliki nirwana. Jika kamu tidak mengambil persentase, tidakkah kamu memenuhi harapanmu? Bagaimanapun, itu pasti lebih tinggi dari hari pertama ini. Tuan, aku percaya padamu. Jatuh dan tersenyum, mengangkat bubuk mesiu kecil, yang penuh dengan kepercayaan di mata besar itu. Yesuan tersenyum dan tidak berbicara. Ujian terus berlanjut. Nilai anak-anak dari 3 kekuatan utama ini tidak rendah, semuanya di atas 80, dan beberapa mendekati 90. Namun, ini baru putaran poin pertama, dan ada beberapa putaran. Segera, giliran Yesuan, 666. Teriak manajer kota di peron. Angka ini bagus, saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa saya dapatkan. Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka. Mendengar ini, Yesuan juga mendapat tamparan di kaki dan kemudian melompat kering. Mulai menguji, Master Kota Rusak akan memberikan spar uji kepada Yesuan. Yesuan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Saat berikutnya, spar itu bersinar, dan manajer kota melihatnya dan sedikit terkejut. Ni 8 kali lipat, 26 tahun, 95 poin. Manajer kota yang kosong terkejut dan meneriakkan hasil Yesuan 95 poin. Ini 3 poin, lebih tinggi dari pintu utama Suan Tianmen, Ye Tian, dan skor tertinggi dari tes ini. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, sulit untuk dilakukan. Apakah pemuda di atas panggung ini adalah seorang jenius tersembunyi dari kekuatan tertentu? Manajer kota yang hancur agak aneh, dan membiarkan Yesuan mengujinya lagi, hasilnya tetap sama. Bagaimana bisa? Ye Tian di Kam Suan Tianmen terkejut, dan dia bangga padanya. Dia telah memenangkan hadiah pertama dari acara umur panjang ini di dalam hatinya. Sekarang, bahkan di babak pertama, ada kalajengking. Apa yang terjadi? Saya ingat ada puncak Nirvana berusia 30 tahun di Tiantianmen. Skornya 88 poin. Pemuda ini 4 tahun lebih muda darinya, dan napasnya juga merupakan puncak Nirvana. Skornya oke, itu benar. Seorang lelaki tua dari Gunung Beifeng berkata dengan janggut. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa ada beberapa kebenaran. Bagaimanapun, pertandingan uji coba ini adalah 3 kekuatan utama, dan tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Itu 95 poin, ronde pertama. Kata pemilik kota yang kosong. Yesuan, skor 95. Oke, setuju. Namun, Ye Tian dari hati Suan Tianmen agak tidak yakin di dalam hatinya. Dia mengingat Yesuan di dalam hatinya dan mengabaikannya. Bagaimanapun, ini hanya ronde pertama pengujian untuk acara umur panjang, diikuti oleh 2 ronde.
Tuan muda, saya akan mengatakan bahwa skor Anda akan lebih tinggi darinya. Melihat bahwa Ye Xuan turun, jatuhnya juga merupakan suara. Anda pasti akan naik 100%. Ye Xuan tersenyum dan mendengar. Saya tidak suka ditatap oleh begitu banyak orang. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dua orang itu mengobrol, tiba-tiba seseorang jatuh ke sisi mereka. Ini adalah orang setengah baya, atau dua yang berumur panjang. Di gerbang Suantian berikutnya, Ye Teng utama, tidak tahu Xiaodian mana yang merupakan anak dari seni bela diri. Pria parubaya ini memegang tinju. Tidak ada pintu, tidak ada kue. Ye Xuan agak aneh, tetapi dia juga tahu mengapa Suantianmen ini datang. Oh, pemilik Suantianmen sangat terkejut. Tidak ada pintu untuk dikirim, yaitu, atas nama Ye Xuan adalah untuk berjuang keras, ini untuk menambah poin. Anda harus tahu bahwa putra-putra Suantianmen, Ye Tian, lahir dari harta Tian Caidi yang berharga, dan ada juga berbagai pemandu yang kuat. Sulit untuk memikirkan alam, orang-orang di sekitar telinga juga terkejut. Tampaknya Ye Xuan memiliki tempat yang baik untuk dituju di masa depan. Ye Teng ini adalah penguasa Suantianmen. Jika dia bisa menyembahnya, dia pasti akan mampu menerobos ke masa depan. Gadis kecil ini, pada saat ini, Master Suantianmen memusatkan pandangannya pada tubuh. Jangan lihat aku sudah berusia 130 tahun. Jatuhnya tiba-tiba menimbulkan perubahan hidup. Oh, setelah Master Suantianmen mendengarnya, dia tidak bertanya lagi. Beberapa orang menyukai orang muda, jangan lihat orang muda, mungkin tulangnya sudah berusia ratusan tahun. Seperti leluhur Yin dan Yang, dia terlihat seperti seorang pemuda, tetapi dia sudah berusia lebih dari 800 tahun. Namun, tidak banyak tetua di daerah ini. Ini adalah sejarah kota kosong selama 200 tahun. Dua sekte lainnya berusia 3 atau 400 tahun. Master Suantianmen akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Ye Xuan dan berkata, aku tidak tahu apakah adik laki-laki itu bersedia datang ke bawah pintuku. Begitu ini dikatakan, ada keributan di sekitar segera. Sungguh, penguasa gerbang Suantian ini datang untuk mengumpulkan orang. Tiba-tiba, ada banyak mata iri yang tertuju pada Ye Xuan. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Ye Xuan tidak langsung setuju. Aku akan membicarakannya setelah pertemuan besar berakhir. Ye Xuan menjawab dengan santai. Bercanda, biarkan dia bergabung dengan Suantianmen, itu benar-benar lelucon internasional. Jika Anda memberitahu orang-orang ini berapa banyak waktu yang dihabiskannya untuk menerobos Vientiane menuju Nirwana, mulutnya pasti akan bisa menelan sebutir telur. Setelah acara umur panjang, Suantianmen tidak menyangka bahwa pintu itu sebenarnya adalah jawabannya. Dia masih ingin mengatakan bahwa tiba-tiba orang lain telah datang. Tuan Yaman, tunggu saja acara umur panjang. Itu adalah seorang lelaki tua yang berbicara. Dia adalah kepala Gunung Angin Utara. Itu juga merupakan kembaran berumur panjang. Tampaknya dia juga jatuh cinta pada Ye Xuan. Tidak hanya itu, tetapi kota itu juga melirik dengan ramah. Tiga kekuatan utama tertarik pada Ye Xuan. Oh, kalau begitu tunggu sampai acara umur panjang berakhir. Ye Teng mendengus dan bahkan terbang kembali ke Kam Suantianmen. Adegan ini hampir jatuh ke telinga semua orang. Itu hanya penilaian kualifikasi pertama, dan Ye Xuan terlihat oleh tiga kekuatan utama. Tampaknya Ye Xuan adalah seorang yang berkembang pesat. Tentu saja, beberapa orang telah menebak niat Ye Xuan di dalam hatinya. Sekarang ini hanya penilaian pertama. Masih ada beberapa yang lain. Mereka menebak bahwa Ye Xuan mungkin masih bisa keluar. Pada saat itu, dia akan mendapatkan lebih banyak perhatian. Setelah bergabung dengan pasukan, dia akan mendapatkan status yang lebih tinggi. Segera, semua orang diuji, tepatnya 700 orang. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyingkirkan 600 orang yang berperingkat lebih rendah, hanya menyisakan 100. Dalam 100 pertama, skornya tepat di atas 70, dan ada beberapa yang kurang beruntung dengan skor 70. Mereka dikecualikan, mereka berada di antara 100 dan 105. Ratusan telah terdaftar, peringkatnya adalah sebagai berikut. Manajer umum kota rusak mulai membaca peringkat. Tempat pertama tentu saja Ye Xuan, yang memiliki 95 poin, dan yang kedua adalah Ye Tian dari Suantianmen, 92 poin. Sedangkan untuk tempat ketiga, turun menjadi 89 poin. Tautan kedua dan ketiga adalah konten penilaian oleh pemilik kota.
Manajer kota yang kosong mengeluarkan sebuah tanda. Konten tautan kedua dan ketiga dari setiap acara umur panjang berbeda. Terakhir kali adalah pintu masuk utama Suantianmen, dan terakhir kali diambil oleh Gunung Angin Utara, jadi kali ini adalah kota utama kota. Kota utama kota rusak mengambil 2 batang bambu dari udara. Bagian kedua, ujian ilusi. Tautan ketiga, ujian serangan. Manajer umum kota itu berteriak keras, berkata, silakan minta 100 penguji untuk naik ke panggung. Ujian susunan sihir adalah menyusun susunan sihir oleh sang master untuk melihat siapa yang berpuasa. Mengenai ujian serangan, tidak perlu dikatakan lagi. Tuan muda, ayo, terjatuh dan tersenyum serta berbicara. Yesuan tersenyum dan melompat ke atas ring. Ujian susunan sihir adalah hal yang biasa baginya. Dia memiliki mata yang tajam dan dapat melihat segalanya. Ketika semua 100 orang berkumpul di ring, manajer kota juga melanjutkan, silakan duduk di tempat. Setelah ujian dimulai, siapapun yang mematahkan ilusi akan berdiri dan mematahkan 99 poin. 98 poin, dan seterusnya. Yesuan mengikuti maksudnya dan duduk di tempat. Kemudian, Suantianmen dan Bei Fengshan masing-masing memiliki orang kuat berumur panjang yang keluar dan keduanya adalah ahli taktik. Sama saja, mari kita membuat pertunjukan naga ikan. Tetua Gunung Angin Utara berkata, tidak masalah. Saat ini, keduanya mulai menyusun susunan ilusi. Dalam waktu kurang dari setengah menit, susunan itu tersusun. Begitu ilusi naga ikan, begitu terperangkap di dalamnya, orang-orang akan merasa bahwa mereka adalah cumi-cumi. Baru setelah melewati naga dan naga, itu dianggap berhasil. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa berhasil dilakukan oleh orang biasa. Uji coba fantasi, mulai. Ketika suara utama kota pecah, kedua penguasa susunan itu adalah ilusi naga. Tiba-tiba, 100 penguji di lapangan terperangkap dalam ilusi, bahkan Yesuan. Saat ini, Yesuan tidak menggunakan mata wawasan. Dia melihat bahwa dia berada di dalam air dan ada banyak ikan yang berenang di sekitarnya. Dia menjadi cumi-cumi, tangan, kaki, dan kepala menghilang. Sekarang dia adalah cumi-cumi. Kecuali berenang, tidak ada kemampuan lain, dan bahkan pengetahuan spiritual pun menghilang. Metode ini agak luar biasa, dan orang-orang benar-benar berpikir bahwa mereka adalah cumi-cumi, meskipun mereka duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Meskipun saya benar-benar ingin memainkan susunan ajaib ini, tetapi agar tidak membuat kesalahan, Yesuan memutuskan untuk menggunakan mata wawasan secara langsung. Namun, itu setelah 5 bunga. Di bawah mata wawasan, semua ilusi hancur. Setelah Yesuan menghitung beberapa kali dalam hatinya, dia tidak membuka matanya dan berdiri langsung dari tanah. Mematahkan garis, berhasil. Adegan ini, tetapi membuat semua orang di ruangan itu tercengang. Pada saat bunga 5 hari ini, Yesuan benar-benar mematahkan ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Suantianmen Yetian masih dalam ilusi, dia adalah alam nirvana. Ini bukan rumor hukum, kekuatan jiwa lebih dari Yetian. Banyak master berpikir seperti ini. Yesuan mematahkan bunga 5 poin, maka itu adalah skor 95 poin, 2 putaran 95 poin, masih menduduki peringkat pertama. Pencapaian ini tampaknya menjadi yang pertama kali dalam sejarah acara umur panjang. Putaran pertama acara umur panjang tidak akan berubah. Itu semua adalah kualifikasi ujian. Mungkin ada perbedaan di babak kedua, tetapi ada juga banyak ujian di babak kedua. Namun, 2 putaran pekerjaan bertambah hingga 190, ini adalah pertama kalinya. Sekelompok penonton di bawah mata mereka melebar, mengingat adegan penolakan Yesuan terhadap Tuan Suantianmen. Benar saja, Yesuan memiliki kartu dan akan terus meledak. Master Gerbang Suantian juga mengambil hati murid magang, tetapi hal yang sama berlaku untuk Master Kota Rusak dan Gerbang Gunung Beifeng. Tampaknya mereka bersaing. Setelah periode 3 kali lagi, Yetian dari Gerbang Suantian akhirnya melompat ke Gerbang Naga dan berhasil mematahkan ilusi. Skor, 92. Di babak pertama, dia juga 92 poin. Sekarang masih 92 poin. Bersama-sama, itu adalah 184. Itu 6 poin lebih rendah dari Yesuan. Apa? Setelah Yetianki membuka matanya dan bangkit, dia melihat punggung Yesuan yang lurus. Dia bahkan kalah dari orang lain. Anda harus tahu bahwa untuk mendapatkan skor tinggi,
dia secara khusus mengundang master pertempuran untuk mengatur ilusi naga, dan berlatih untuk sementara waktu. Waktu latihannya sekitar 1 bulan, Anda dapat melompati gerbang naga dalam 8 poin, dan menghancurkan susunan sihir. Namun, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Xuan bahkan lebih cepat darinya, ini tidak mungkin. 92 poin. Manajer kota Broken Air melihat ke arah Ye Tian dan melaporkan skornya. Dia juga mengatakan skor Ye Xuan dalam bahasa bibir. 95 menit. Ye Tian terkejut, dan melihat punggung Ye Xuan juga sedikit kesal. Di babak pertama, Ye Xuan meraih pusat perhatiannya. Di babak kedua, Ye Xuan meraih pusat perhatiannya. Apakah ini bisa disebut kesabaran? Babak ketiga adalah ujian. Kekuatan serangan. Aku adalah ceruk di Nirvana, dan anak ini hanya ceruk di dunia. Ketika celahnya tercapai, aku akan mundur tepat waktu. Ye Tian berpikir dalam hatinya. Dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan yang kuat yang berumur panjang. Selama yang kuat yang berumur panjang tidak membakar nyawa, maka dia bisa bertarung. Dia tidak percaya bahwa setelah babak ketiga masih menjadi tempat kedua. Waktu berlalu sedikit, dan segera, babak kedua adalah ujian. Ilusi naga ikan ini tidak terlalu pintar, dan semua dari 100 orang telah berhasil mematahkan ilusi, dan waktu terbanyak adalah bunga 30 tahun, yaitu 70. Master kota yang rusak menambahkan 2 hasil dari kerumunan dan akhirnya melaporkannya lagi. Setiap kali saya melaporkan nama Ye Tian, tatapan Ye Tian menjadi sangat kesal. Di Xuan Tianmen, dia selalu menjadi yang pertama, kali ini bahkan mencampur yang kedua. Babak ketiga, uji serangan. Setelah manajer kota yang kosong selesai, dia tiba-tiba mengeluarkan cangkang kura-kura besar dari cincin Qiankun. Ini, cangkang kura-kura raksasa misterius. Seseorang mengenalinya. Sial, bagian kedua dari tahun sebelumnya bukanlah uji serangan, hal ini diuji dengan tempurung kura-kura raksasa yang misterius ini. Cangkang kura-kura raksasa misterius ini telah mengalami pemurnian khusus. Kudengar serangan dengan kekuatan yang berbeda, cangkang kura-kura raksasa akan memancarkan warna yang berbeda, merah jingga kuning hijau biru-biru ungu emas. Jika mencapai emas, bisa jadi di cangkang kura-kura ini meninggalkan jejak. Dari mulut orang-orang di sekitar, Ye Xuan juga mendengar asal-usul cangkang kura-kura ini. Kura-kura raksasa misterius itu dikatakan sebagai level binatang surgawi yang berumur panjang. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Bahkan jika itu adalah makhluk kelahiran kedua yang kuat, itu mungkin tidak dapat membunuh kura-kura raksasa misterius itu. Baiklah, skornya dinilai olehku. Kamu hanya perlu mengirimkan serangan terkuat, dimulai dengan yang ke-100. Manajer kota udara rusak berkata. Kemudian, para pemuji di platform semua mundur ke tepi, sementara manajer kota yang rusak berdiri di sisi lain, menggunakan kekuatan Viantin untuk mendukung cangkang kura-kura raksasa misterius setinggi 10 meter. Metode pedang Xuanyang. Pedang berusia 100 tahun itu tiba-tiba terbakar, dan sekilas terlihat cangkang kura-kura raksasa misterius itu. Memanggil, serangan api itu terlepas dan secara akurat berjongkok di cangkang kura-kura raksasa misterius itu. Hei, api itu menghilang. Hei, cangkang kura-kura raksasa misterius itu mekar dalam semburan cahaya, warnanya biru. Warnanya agak gelap, tetapi tidak ungu, jadi seharusnya antara 6 dan 70. Kepala pemerintahan kota melihatnya dan mengumumkan, 77 poin. 100 ini, putaran pertama dan putaran kedua mencetak lebih dari 70 poin, tetapi tes kekuatan serangan ini benar-benar mencapai skor 67 poin, yang benar-benar tidak terduga. Hanya ada 10 hadiah teratas, dan yang ke-11 hingga ke-100 tidak diberi hadiah. Namun, beberapa orang hanya datang ke garis depan dan mencampur wajah mereka. Hadiahnya tidak masalah. Kemudian, tempat ke-99 mulai menguji. 72 poin. Kepala pemerintahan kota terus mengumumkan. Para penguji menguji satu persatu, dan Ye Xuan di tepi ring tidak setuju. Serangan-serangan ini terlalu lemah baginya. Meskipun dia mengatakan bahwa wilayah kekuasaannya bukanlah yang tertinggi di lapangan, tetapi kekuatan serangannya, orang-orang yang hadir tidak ada yang bisa menandinginya. Jangan katakan bahwa Megatron telah menerobos ke lingkungan yang berumur panjang. Anda juga dapat memiliki darah dewa pedang, darah dewa mayat hidup, darah naga asli, ledakan, pembunuhan, pembakaran Tiandan, Del. Bahkan jika itu adalah orang kuat yang berumur panjang, orang itu tidak bisa lebih agresif darinya, apalagi Nirwana. Para penguji menguji satu persatu,
kecepatan pengujian sangat cepat, dan dalam waktu singkat itu adalah 10 besar. 10 besar adalah elit dari 3 kekuatan utama, dan semuanya 9 kali lipat. 870 poin, 870 poin, 818 poin, titik. Tempat ketiga adalah pemilik kota, tetapi usianya 3 tahun lebih tua dari Ye Tian, dan pedang itu memiliki skor 90. Kemudian, berikutnya, itu adalah Langit Xuan Tianmen. Hei, lihat aku dan tarik skornya kembali. Ye Tianxin dingin dan menghela nafas, lalu keluar dengan pedang. Xuan Tianjian berteriak, sebuah pedang menghantam dan mengenai cangkang kura-kura raksasa misterius itu. Hei, aku hanya mendengar suara renyah menyebar. Pukulan ini benar-benar menghancurkan cangkang kura-kura raksasa misterius itu, dan warnanya menjadi emas gelap. 96 poin, manajer kota-kota udara rusak mengumumkan. Kekuatan serangannya adalah 96 poin, ditambah 184 poin sebelumnya, maka itu adalah 285, lebih banyak dari tempat ketiga di kota itu. Saat ini, Ye Xuan adalah 295 sen, yaitu 199. Jika dia ingin terus menempati tempat pertama, maka dia setidaknya harus mencetak 90. Namun, beberapa gurita nirvana sebelumnya, yang tertinggi hanya 80. Ye Tian mendengus dan menamparkan Ye Xuan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tampaknya berkata, sia-sia, ada semacam 9/10 yang kamu coba. Menghadapi tatapan bodoh ini, Ye Xuan langsung memilih untuk mengabaikannya. Kedua, itu yang kedua, masih ingin menjadi yang pertama. Berani menantangku, maka aku akan membiarkanmu menjadi anak kedua. Satu keluar dari ujian, teriak manajer umum kota berteriak. Ye Xuan keluar, dan tangan itu adalah perangkat Sangpin Tongtian tingkat kelima. Fang Kai, dia telah menghitung tingkat pertahanan kura-kura raksasa misterius ini, dia memiliki keyakinan untuk menembusnya. Namun, kerusakannya tidak menyenangkan. Orang-orang kuat di sekitar, pada kenyataannya, tidak terlalu optimis tentang Ye Xuan, mereka hanya berpikir bahwa Ye Xuan adalah bakat plastik, tetapi Ye Xuan hanya nirwana di dunia, dan ingin memenangkan Ye Tian dalam tes serangan, itu sulit. Jika anak ini bisa bermain 90% pada tes serangan, saya akan ikut. Oh, ini belum tentu, lihat betapa percaya dirinya ekspresinya. Dia sangat tampan, aku ingin menikahinya. Ini adalah pejalan kaki yang cantik, tetapi dia sebenarnya telah ditinggalkan untuk memikat, itu adalah perawatan musim gugur. Itu berisik di bawah panggung. Pada saat ini, manajer kota dari kota kosong itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, diam. Penonton segera menjadi tenang. Hei, Ye Xuan tiba-tiba tersenyum dalam hati, dan kemudian langsung menembak. Pedang api, panggil, api pedang pecah. Trik ini adalah nirwana tingkat tinggi yang baru saja dia tiru, yang persis seperti sifat api. Boom, gas pedang bertahan di cangkang kura-kura raksasa misterius itu, hanya mendengar suara renyah menyebar, dan cangkang kura-kura itu ditembakkan keluar dari celah. Hei, pada saat yang sama, ada cahaya keemasan yang menyilaukan. Seluruh penonton terdiam, memukul retakan dan mekar cahaya keemasan, ini setidaknya 90. Jumlah, 91 poin. Setelah kesalahan manajer kota, dia mengumumkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. 91 poin, skor Ye Xuan, 95, 95, 91, jika dijumlahkan menjadi 281 poin, hanya 1 poin lebih tinggi dari Ye Tian di tempat kedua. 1 sen. Hei, setelah mendengar skor ini, tenggorokan Ye Tian tiba-tiba terisi cairan pahit, tetapi dia terpaksa menahannya. Tidak, ini tidak mungkin. Ye Tianyi membelalakkan matanya dan tidak dapat mempercayainya. Dia adalah nirwana, dia kalah, bagaimana ini mungkin? Bukan saja dia tidak mengharapkannya, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya. Dibandingkan dengan semua orang, saya merasa bahwa Ye Xuan dapat bermain 90, sangat sedikit. Namun, Ye Xuan berada di luar harapan orang lain, dan telah memainkan cahaya keemasan. Setelah 3 putaran pengujian, Ye Xuan berada di peringkat pertama. Darah merah adalah miliknya. Anak ini adalah bakat plastik, kamu harus menangkapnya. Lampu utama pintu Xuan Tianmen berkedip. Kualifikasi Ye Xuan masih di atas Ye Tian. Di masa depan, dia akan menjadi orang terkuat pertama di Xuan Tianmen. Namun, 2 kekuatan lainnya juga mengincar,
dan Xuan Tianmen tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah menyerah. Kemudian, lihatlah Ye Xuan, bagaimanapun juga, Xuan Tianmen adalah kekuatan pertama yang mengulurkan cabang zaitun kepada Ye Xuan. Oke, ujiannya sudah selesai, kalau begitu. Manajer kota yang rusak sedang bersiap untuk mengumumkan skor total. Tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba menyela, tunggu. Ketika suara itu terdengar, mata semua orang tertuju pada orang itu. Orang ini ternyata Ye Tian. Menurutku, hanya satu tembakan yang bisa dihitung sebagai 90. Ye Tian tiba-tiba berkata. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka merasa bahwa Ye Tian tidak boleh kalah. Cahaya keemasan itu, hampir semua orang mengira itu 91, dan manajer kota juga dinilai 91. Tidak bisakah itu dilakukan, tetapi juga Ye Xuan untuk bermain lagi. Anak ini, ada beberapa ketidakpuasan di hati Xuan Tianmen, karena Ye Tian benar-benar di depan umum, menunjukkan bahwa dia tidak boleh kalah. Ini adalah kehilangan wajahnya dan wajah Xuan Tianmen. Namun, dia tidak berhenti, bagaimanapun juga, Ye Tian adalah putranya, dia juga ingin Ye Tian menang pertama, karena hadiah pertama api darah merah sangat berharga. Meskipun kualifikasi Ye Xuan bagus, dia tidak memiliki pintu untuk dikirim. Apakah mungkin untuk bergabung dengan kota rusak atau Gunung Beifeng? Jika api darah merah jatuh ke tangannya, apakah itu kerugian? Ini, manajer kota-kota rusak bergegas ke kota, dan dia tidak bisa melakukan ini. Jika 90, maka skornya sama dengan Anda, yaitu 280. Namun, ini bukan berarti Anda mengatakan bahwa 90 adalah 90. Pemilik kota rusak berkata, Ye Xuan menoleh untuk melihat Ye Xuan, berkata, anak muda, bagaimana perasaan Anda? Karena seseorang mempertanyakannya, maka saya akan mengujinya lagi. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pada 91 poin, dikatakan 90, dan dia mabuk. Jadi kali ini dia memutuskan untuk membuat 2 atau 3 poin lagi, sehingga Ye Tian tidak akan keberatan. Uji kekuatan serangan, tidak terlalu meyakinkan, tidak sebaik kita bertarung, Anda memenangkan saya, ini yang pertama. Ye Tian sedikit marah, jadi dia mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti ini. Ketika orang-orang di sekitar saya mendengarnya, mereka juga marah. Berbaring di palung besar, daun ini benar-benar tidak tahu malu, Nirvana sebenarnya akan turun untuk menantang Nirwana. Sungguh memalukan kehilangan rumah pada titik ini, orang-orang di kamp Xuan Tianmen, wajah mereka sedikit merah. Tuan Tang Tianmen, wajah bisa cukup tebal sampai titik ini, juga kuat. Pemilik kota-kota rusak menahan senyum dan berbalik untuk bertanya kepada Ye Xuan. Bagaimana perasaanmu? Pertarungan ini, ditakdirkan tidak adil, tetapi dia merasa bahwa Ye Xuan bukanlah barang yang sederhana, jadi saya memiliki pertanyaan ini. Ketika hampir semua orang berpikir bahwa Ye Xuan tidak akan setuju, Ye Xuan menjawab, dan jawabannya sangat santai. Tidak masalah, kalau begitu bertarunglah. Ye Xuan mengangkat bahu. Apa? Jawaban ini mengejutkan semua orang. Ye Xuan, bahkan berjanji. Lelucon macam apa? Pihak lain adalah hari pertama Xuan Tianmen, Nirvana adalah alam. Sebenarnya, ketika dia berbicara tentang tantangan Ye Xuan, Ye Tian sudah menyesalinya, tetapi dia tidak berharap Ye Xuan setuju. Kamu mencari jalan buntu. Ye Tian berteriak, siapapun yang mati, belum tentu. Ye Xuan menjawab dengan percaya diri. Bagi orang-orang seperti itu, Ye Xuan terlalu malas untuk menggunakan mata jiwa, itu tidak sepadan. Cara terbaik adalah memberimu pelajaran dan beritahu dia apa yang tinggi. Karena kamu setuju, ayo, siapapun yang menang, kamu bisa mendapatkan api berdarah ke-84 dalam daftar api. Pemilik kota berkata bahwa kota itu hancur. Mendengar ini, para pemuji di sekitarnya juga melompat keluar dari ring yang menarik, dan bahkan manajer kota yang kosong pun sama, dan kemudian mengangkat susunan pelindung di sekitar ring. Siapa yang menang? Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Sementara kamu mengambil gambar, aku akan menunggunya. Pemilik kota berkata, itu bagus. Ye Xuan mengangguk, hanya memegang Cianjian perlahan ke ujung lainnya. Penonton-penonton mulai menahan napas. Ye Xuan berani mengambil alih pertempuran, menunjukkan bahwa masih ada kepastian tertentu. Lagi pula, orang biasa tidak dapat mengambil api darah merah sebagai taruhan. Jika Ye Tian menang, ini masuk akal. Jika Ye Xuan menang,
maka itu akan menjadi pukulan besar. Ye Tian, yang dikultivasikan dengan hati-hati oleh Xuan Tianmen, bahkan mengalahkan Ye Xuan, yang telah bekerja keras pada dirinya sendiri, dan masih memiliki wajahnya yang hidup di dunia. Anak ini, tidak tahu harus datang kemana untuk mendapatkan keberanian, bahkan berani bertarung. Hati Ye Tian sangat tidak senang karena dia ditolak oleh Ye Xuan. Tidak tahan, ayo mulai. Ketika manajer kota-kota udara rusak melihat bahwa keduanya hampir siap, mereka juga berteriak. Bertarung, mulai. Nirwana adalah 9 kali lipat, dan Nirwana adalah 8 kali lipat. Karena keuntungan di alam, Ye Tian ini agak hebat. Kau lebih rendah dariku, aku akan memberimu 3 pukulan. Tidak, 5 pukulan. Ye Tian berkata dengan murah hati. Aku akan memberimu 10 pukulan. Ye Xuan tiba-tiba membalas sebuah kalimat. Apa? Ye Tian curiga bahwa dia salah paham. Apakah Ye Xuan ini terlalu gila, dan bahkan membiarkannya 10 pukulan? Yah, karena kau sendiri yang mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Secercah cahaya Ye Tian, bercampur dengan sedikit niat membunuh. Kualifikasi Ye Xuan telah melampauinya. Jika dia memasuki Xuan Tianmen, maka dia akan benar-benar dikuasai. Kapan dia akan mengingatnya Ye Tian? Selain itu, agar tidak membiarkan dua kekuatan lainnya mendapatkannya, dia memutuskan untuk membunuh Ye Xuan. Ye Xuan, yang memiliki darah dewa pembunuh, sangat peka terhadap pembunuhan. Dia telah memperhatikan bahwa Ye Tian telah membunuhnya. Bagi mereka yang ingin membunuhnya, Ye Xuan dapat peduli dengan latar belakang pihak lain. Semua, bunuh, nak, mati. Ye Tian langsung meledak, dan pedang menghantam Ye Xuan. Pukulan ini adalah pedang yang hanya menyerang cangkang kura-kura raksasa misterius itu. Semua orang tidak menyangka Ye Tian akan membuat gerakan besar sejak awal. Dengan cara ini, sepertinya dia ingin membunuh Ye Xuan. Bajingan ini, pemilik kota rusak tiba-tiba duduk, dan dia tidak menyangka Ye Tian begitu berani. Belum lagi dia dan Bukit Angin Utara optimis tentang Ye Xuan, bahkan pintu utama gerbang Xuantian juga ingin menerima Ye Xuan sebagai murid. Namun, kecepatan serangan Ye Tian sangat cepat. Bahkan jika mereka lahir di lingkungan yang berumur panjang, saya khawatir mereka tidak akan dapat mencapai ring. Binatang buas ini, hati utama Xuantianmen rendah dan meminum sebuah kalimat. Kekuatan serangan Ye Tian, dia tahu, pedang ini merupakan ancaman bagi yang kuat berumur panjang, belum lagi nirwana Ye Xuan. Tampaknya pasti ada seorang jenius yang jatuh. Memang, akan ada seorang jenius di masa depan, tetapi itu pasti bukan Ye Xuan. Ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung melesat dari pedang. Pembunuhan terjadi. Yanlong tak tertandingi. Ye Tian, yang tidak mampu mengatasi habitat perusahaan, tidak perlu menggunakan Zhenyan Long Wushuang. Seekor naga emas, tersapu keluar, dan menghantam pedang. Panggil, pedang ini, langsung dibakar oleh naga emas Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Tian yang terkejut juga ditelan oleh naga emas. Kecepatan serangan Ye Xuan bahkan lebih cepat dari Ye Tian. Surga, melihat tirai gerbang utama adegan ini, Ye Teng membelalakkan matanya. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar Anda juga sama. Tes serangan Fang Kai, yang mencetak 91 poin, diuji oleh kekuatan serangan Ye Tian, tetapi itu adalah 95 poin. Sekarang, serangan Ye Xuan dengan mudah mengalahkan serangan Ye Tian. Ini berarti bahwa serangan Ye Xuan jauh lebih dari 95 poin, bahkan mencapai 100. Serangan 100%. Ini adalah serangan yang dapat menembus cangkang kura-kura raksasa yang misterius. Distrik itu adalah nirwana, bisakah itu dilakukan? Tidak mungkin. Ketika semua orang terkejut, naga emas telah menghilang, dan sosok Ye Tian. Di lapangan, hanya Ye Xuan yang ditinggalkan sendirian, serta cincin Qiankun dan senjata berserakan di tanah. Senjata ini adalah milik Ye Tian. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi, atas nama Ye Tian benar-benar dibunuh oleh Ye Xuan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, dan mengambil belenggu dan senjata gerbang utama Xuantianmen. Oh, ada banyak hal. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Dia sudah terbiasa membunuh para jenius. Belum lagi nirvana adalah 9 kali lipat, bahkan jika itu adalah orang kuat berumur panjang, jika tidak membakar kehidupan, saya khawatir itu tidak akan dapat menghentikan pukulan.
Di lapangan, hanya Yesuan yang tersisa. Semua orang di lapangan terkejut. Spike, ada Spike. Yesuan, pantas menjadi yang pertama. Namun, membunuh penjaga gerbang Xuan Tianmen yang lebih muda, Yesuan masih ingin hidup. Tuan Xuan Tianmen melihat bahwa putranya telah berubah menjadi abu, dan matanya tiba-tiba basah. Dia tidak peduli sebanyak itu. Setelah berteriak tiba-tiba, dia membunuh cincin itu. Tidak bagus. Hancurkan penguasa kota dan kepala gunung angin utara, wajahnya sangat berubah. Anda harus tahu bahwa Ye Teng utama Xuan Tianmen adalah dualitas yang berumur panjang. Jika dia ingin membunuh Ye Xuan, itu mudah. Namun, pada saat ini, daun utama gerbang Xuan Tian sudah bergegas kering, dan mereka menghitung tangan mereka dan tidak dapat mengejar Ye Teng, ampunilah dia. Teriak penduduk kota yang hancur itu dengan tergesa-gesa. Sayangnya, sudah terlambat. Ye Teng sudah tertembak. Namun sebelum itu, Ye Xuan membawanya selangkah demi selangkah. Kudengar hadiah pertama adalah api darah merah yang dikeluarkan oleh Xuan Tianmen. Mata Ye Xuan terbelalak, dan ketika Ye Teng membunuh cincin itu, dia tiba-tiba menembak. Pembunuhan itu terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Pukulan ini bahkan lebih kuat daripada yang membunuh Ye Tian, karena Ye Xuan telah menukar tandan pembakar 8 yang kaya nirvana. Panggil, naga emas besar ini meraung. Nak, aku ingin kau mati. Daun utama gerbang Xuan Tianmen mabuk, kali ini dia tertembak sepenuhnya, tidak ada kehidupan yang terbakar untuk meningkatkan kemarahan, karena Ye Xuan hanya 8 alam nirvana. Berurusan dengan seorang junior, sulit untuk mengatakan betapa sulitnya menggunakannya. Bagaimana bisa membakar hidupnya? Namun, justru karena inilah ia mengalami kerugian besar dalam konfrontasi ini. Booming, naga emas raksasa dan serangan gerbang utama Xuan Tianmen menghantam. Setelah keduanya terkejut beberapa saat, Ye Xuan masih unggul. Naga emas menghantam pintu Xuan Tianmen, yang membuatnya terkejut. Serangannya bahkan tidak sebanding dengan Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Hei, pintu utama Xuan Tianmen dibombardir, dan hantaman itu mengenai formasi pertahanan. Namun, ini belum berakhir. Panggil, ketika naga emas itu runtuh, penembak jitu emas menghantam, dan dengan suara yang tajam, tangan kiri pintu Xuan Tianmen hancur. Tangan kiri ini mengenakan cincin. Rasa sakit menyebar ke otak Xuan Tianmen, yang membuktikan bahwa semuanya nyata, bukan fantasi. Dia, dua orang kuat yang berumur panjang, benar-benar dipotong oleh seorang junior. Apakah ini benar-benar bukan fantasi? Semua orang yang hadir sudah terkejut dan tidak dapat berbicara, berdiri di tempat yang sama seperti patung. Fang Kai, Ye Teng, pemimpin Xuan Tianmen, juga bersiap menerima Ye Xuan sebagai muridnya, tetapi sekarang Ye Xuan telah kehilangan lengannya, yang begitu besar sehingga sulit bagi semua orang untuk menerimanya. Ketika pintu masuk utama Xuan Tianmen datang, lengannya yang patah sudah berada di tangan Ye Xuan, dan cincin Qiankun dilepas oleh Ye Xuan. Di dalam cincin Qiankun ini, memang ada api darah merah, yang persis seperti yang dibutuhkan Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah menelan darah merah. Hei, tuan rumah telah menembus nirwana. Hei, tuan rumah menyelesaikan misi peningkatan tertentu, menghadiahkan burung phoenix yang tak mati dan darah api dan terlahir kembali untuk maju. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi. Ye Xuan akhirnya berhasil menembus nirwana nirvana. Kemudian, dia menelan ludah dengan cepat dan kemudian menerobos ke puncak nirvana. Kekuatannya meroket beberapa kali lipat. Ya, kelahiran kembali api telah maju, dan ketahanannya bahkan lebih kuat. Ye Xuan sangat puas. Sekarang, darah mayat hidup dibagikan dengan 3 hewan peliharaan, dan 3 api dipromosikan. Api darah merah ini adalah hadiah pertama dari acara umur panjang, tetapi dia membunuh tempat kedua Ye Tian, tentu saja tempat pertama, jadi api darah merah awalnya miliknya. Adapun hal-hal lainnya, hanya saja dia menyambarnya dan masih miliknya. Pada saat ini, daun utama gerbang Xuan Tian, Ye Teng, menatap Ye Xuan dengan tatapan kosong. Setelah memukulnya, itu berhasil menembus. Atau dengan kata lain, Ye Xuan awalnya adalah nirvana. Atmosfer puncak nirvana 9 kali lipat, anak ini benar-benar menekan alam. Di luar lapangan, kepala kota hancur dan kepala gunung Beifeng semuanya terkejut, tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka merasa tidak mungkin. Babak pertama ujian acara umur panjang adalah untuk menguji alam dan usia.
Pertandingan uji coba bahkan tidak dapat dipalsukan, apalagi Ye Xuan. Selain itu, di bawah pengawasan begitu banyak orang kuat, Ye Xuan tidak dapat menyembunyikan alam. Oleh karena itu, Ye Xuan adalah terobosan di tempat. Namun, tidak mudah untuk menerobos 8 puncak nirvana, dan tidak mudah, apalagi bergegas ke puncak nirvana di nirvana. Apakah anak ini masih manusia? Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka. Tuan Yaman, apakah Anda tahu mengapa saya menolak? Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Fang Kai, gerbang Xuan Tianmen ingin menerimanya sebagai murid, Ye Xuan akan menunggu acara umur panjang untuk mengatakannya. Orang-orang di sekitar berpikir bahwa Ye Xuan ingin keluar, dan kemudian mendapatkan perhatian yang lebih tinggi. Tampaknya ini tidak terjadi sekarang. Di ranah nirvana yang beratnya 8, dua pemain kuat yang telah melukai lingkungan yang berumur panjang kini telah menembus ke puncak ceruk di nirvana. Sulit untuk mengatakan apakah Xuan Tianmen dapat mengalahkan Ye Xuan. Merekrut, sungguh lelucon. Siapa kamu? Pintu Xuan Tianmen minuman rendah utama. Seseorang dengan kualifikasi seperti itu tidak mungkin tanpa pintu, jadi dia menebak bahwa Ye Xuan pasti berasal dari kekuatan yang lebih kuat daripada Xuan Tianmen. Kamu mengendalikanku. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Itu adalah api darah merah adalah hadiah pertama, aku akan menerimanya. Adapun yang lain, aku akan membalas dendam untukmu. Ketika dia selesai, dia berbalik dan berjalan pergi. Tidak peduli siapapun dirimu, berani membunuhku, hari ini kau tidak ingin pergi hidup-hidup. Gerbang Xuan Tianmen marah dan geram. Kali ini, dia akan menjadi nyata. Pada saat yang sama, kubu Xuan Tianmen juga keluar dengan senjata, dan front persatuan Xuan Tianmen. Jika demikian halnya, maka aku akan membunuhmu gerbang Xuan Tian ini, dan jika kau berani, majulah. Ye Xuan melangkah maju, dan berkata dengan dingin. Segera setelah itu, kubu Xuan Tianmen segera mencabut 4 tetua, termasuk pemimpin regu yang baru saja mengeluarkan ilusi naga. Keempat yang berumur panjang itu berat, dan satu lingkungan yang berumur panjang menjadi 2 kali lipat. Sekarang, Ye Xuan sulit untuk terbang. Pemilik kota, ketika manajer kota yang kosong melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat kota yang hancur. Ye Xuan tampaknya memiliki pandangan yang besar. Jika dia meninggal di kota, apa yang harus dia lakukan jika pasukan di belakang Ye Xuan terbunuh? Kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kota utama kota itu samar-samar. Dia merasa bahwa Ye Xuan tidak akan mudah mati. Bahkan jika lawannya adalah pemain kuat dengan 5 alam lebih tinggi darinya, Ye Xuan tidak menunjukkan ekspresi gugup, jelas ada kartu truf. Di sisi lain, gerbang Gunung Angin Utara melihat ide bahwa pemilik kota tidak mengambil tindakan, jadi dia tidak bermaksud untuk bertindak. Sekarang, masalah ini adalah bahwa hal-hal tidak menggantung tinggi, mereka tidak ingin berdamai. Bunuh. Dalam minuman rendah dari Master Gerbang Xuan Tian, beberapa orang di atas ring berkumpul. Pada saat yang sama, pintu utama Xuan Tianmen juga ingin membunuh Ye Xuan. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa keempat tetua Xuan Tianmen bukanlah daun Ye Xuan, tetapi Master Xuan Tianmen. Panggilan, angin datang. Master Xuan Tianmen terkejut. Dia tidak menyangka keempat tetua akan menembaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, 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 hei. Pemilik Xuan Tianmen dihancurkan oleh 4 orang, dan segera menyemprotkan darah dan terluka parah. Untungnya, dia membakar hidupnya untuk melawan, kalau tidak sekarang dia akan menjadi mayat. Dia tidak tahu mengapa 4 orangnya sendiri menembaknya. Tapi sekarang, tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini, karena Ye Xuan telah membunuhnya. Mata pembunuhan, Xuan Tianjian. Oh, dengan suara yang tajam, kepala pintu Xuan Tianmen tiba-tiba ditinggalkan. Pukulan pertama setelah pembunuhan mata, memiliki peningkatan kekuatan serangan sebesar 30%, dan Xuan Tianjian ini adalah kekuatan supernatural yang berumur panjang, kekuatan serangannya tidak lemah, digunakan untuk pembunuhan jarak dekat. Sangat bagus. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Dalam sekejap mata, pintu utama Xuan Tianmen terdegradasi. Ketika tubuhnya, Putong, jatuh ke tanah, sisanya tidak bereaksi. Beberapa orang masih tenggelam dalam pertanyaan mengapa keempat tetua Xuan Tianmen akan menyerang penjaga pintu. Pemilik Xuan Tianmen ganda yang berumur panjang, apakah sudah mati? Meskipun Ye Xuan tidak kekurangan sumber daya pelatihan sekarang,
Yang kurang adalah api yang berbeda, tetapi nilai pembunuhan berumur ganda masih cukup besar. Karena pihak lain datang untuk mati, mengapa tidak menerima Yesuan? Tidak hanya itu, tetapi bahkan kehidupan keempat tetua ini, Yesuan akan menerimanya. Oh, 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 oh. 4 semburan suara renyah menyebar, dan 4 kepala terlempar satu demi satu. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa keempat tetua tidak mati di tangan Yesuan tetapi bunuh diri. Kemudian, cincin Qiang Kun mereka jatuh ke tangan Yesuan, hal-hal baik di dalam cincin, dan langsung memasuki ruang menelan. Kali ini, Xuan Tianmen hanya datang ke 5 pembangkit tenaga listrik berumur panjang. Namun, sekarang, semuanya telah jatuh. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang di sisi kota rusak dan Gunung Beifeng tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan mereka mirip dengan Xuan Tianmen. Jika kali ini mereka digantikan oleh mereka, saya khawatir. Pemilik kota kecil yang menghancurkan kota kosong itu juga secara tidak sadar menelan burung layang-layang, yang merupakan pertama kalinya dia merasa tempat ketiga cukup bagus. Tepat ketika seluruh pemandangan itu sunyi, Yesuan tiba-tiba menoleh dan menatap pemilik kota yang hancur, yang membuat kota utama kota rusak menjadi dingin. Ketika pemilik kota hancur, saya tidak tahu di mana cangkang kura-kura raksasa misterius ini dibuat. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Cangkang kura-kura raksasa misterius itu. Masalah ini sampai ke telinga semua orang. Mereka tidak mengerti mengapa Yesuan berada di kesempatan seperti itu. Pertanyaan semacam ini diajukan saat ini. Ini adalah panen yang saya dapatkan dari pergi ke Gunung Guiling sebelumnya. Pemilik kota Broken City menjawab dengan jujur, Gunung Guiling berada di arah timur laut kota Broken City, di mana terdapat banyak kura-kura raksasa misterius. Ternyata, terima kasih. Yesuan berterima kasih kepadanya karena telah memegang tinju, dan kemudian dia melompat turun dari ring. Wow, kamu terlalu tampan. Melihat Yesuan turun, pendaratan juga melambaikan tinju bubuk kecil, baru kemudian dia siap untuk bergegas membantu, tetapi, dalam sekejap mata, Yesuan harus menyelesaikan masalah. Pergi, ayo pergi ke Gunung Guiling, kata Yesuan kepada yang jatuh. Ada banyak kura-kura raksasa misterius di Gunung Guiling. Ini adalah tujuan Yesuan. Setelah menerobos ke puncak Nirvana, Yesuan tahu nama api terakhir ini, dan api roh kura-kura. Api roh kura-kura ini, berada di peringkat ke-8 dalam daftar api, umumnya lahir di tubuh kura-kura. Jadi kali ini, dia akan pergi ke Gunung Guiling untuk melihat apakah ada api roh kura-kura di tubuh kura-kura raksasa misterius itu. Selama dia bisa mendapatkan api roh kura-kura, maka dia bisa berhasil menerobos ke habitat yang panjang. Tidak hanya itu, pohon tua yang gugur juga bisa menerobos. Baru saja mendapatkan api darah merah, ada berita tentang api roh kura-kura, keberuntungan Yesuan juga dianggap baik. Di bawah tatapan semua orang, Yesuan meninggalkan kota dengan setetes, dan pohon tua itu pergi, lalu langsung menuju ke timur laut. Pada saat yang sama, di gerbang Xuantian. Leluhur tua, leluhur, tidak baik. Tetua pengelola olah leluhur giok kehidupan bergegas ke hutan bambu di bukit belakang Xuantianmen. Tetua Yuan, apa yang terburu-buru? Seorang lelaki, tua berkulit putih keluar dengan takjub. Tuan pintu, dan 4 kartu giok kehidupan dari 4 tetua, semuanya rusak. Tetua pengelola merek giok kehidupan ini dengan tercengang melaporkan. Apa? Mendengar ini, lelaki tua berkulit putih itu juga membelalakkan matanya. Tuan Xuantianmen adalah cucunya, bagaimana dia bisa jatuh ke alam tempat tinggal kedua? Tidak hanya itu, tetapi ada juga 4 tetua berumur panjang, sama. Mereka membawa orang ke kota rusak dan berpartisipasi dalam acara umur panjang. Bagaimana mereka jatuh? Lelaki tua berpakaian putih itu terkejut. Pada saat ini, jika Yesuan ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua berpakaian putih itu, yaitu, lelaki kuat yang hampir menjatuhkannya hari itu. Pada saat yang sama, itu juga Dewa Xuanming. Saat ini, lelaki tua berpakaian putih itu dengan cepat meninggalkan Xuantianmen dan menuju kota yang kosong. Dia merasakan sesuatu telah terjadi di kota hancur. Mungkin saja kota utama kota hancur dan Gunung Angin Utara bergabung untuk membunuh orang-orang Xuantianmen. Jika demikian, dia harus membuat orang-orang kota hancur dan Gunung Beifeng terlihat baik. Setengah hari kemudian, dia tiba di kantor pemerintah kota-kota hancur. Beban berat, berikan aku. Lelaki tua berpakaian putih itu berdiri di atas kantor pemerintah kota dan berteriak keras.
Pada saat kedatangannya, ada seorang lelaki tua di kantor pemerintah kota. Dia adalah pemilik kota di kota hancur, yaitu, bagian lelaki tua berpakaian putih itu berat dan lingkungannya panjang. Paragrafnya berat, kamu sangat berani. Lelaki tua berpakaian putih itu baru saja membuka mulutnya. Jika dia belum menyelesaikannya, dia akan disela oleh beban berat ini. Ye Wen, kamu dapat melihat bayangan mengambang ini. Duanzong tidak mengatakan apa-apa, yaitu, kehilangan kristal mengambang di masa lalu. Ini adalah bayangan mengambang yang direkam setengah hari yang lalu, dari awal hingga akhir. Ye Wen memandang kristal mengambang itu dengan cara yang aneh. Dia tidak mengerti apa yang Duan berikan padanya. Namun, setelah melihatnya, dia mengerti. Apa anak ini? Ye Wen mengernyit. Dia mengenalinya dan dia mengenali Ye Xuan. Orang yang membunuh cucunya Ye Tian dan cucunya Ye Teng adalah anak yang bunuh diri dan berubah menjadi abu terbang di hari yang sama. Pada saat yang sama, dia juga orang yang menanyakan nama Xuan Ming. Meskipun wajah Ye Xuan tidak sama, tetapi dia melemparkan Yanlong yang tak tertandingi. Itu dia, Xuan Ming Xuangyu berkata bahwa Ye Xuan sangat serba bisa, tetapi juga tahu bagaimana beradaptasi, tetapi satu-satunya yang konstan adalah bahwa naga itu tidak akan tertandingi. Yanlong ini tidak memiliki ganda, tidak ada yang akan setelah kematian Mo Sui, jadi Ye Wen dapat yakin, ini adalah Ye Xuan. Tanpa diduga, Ye Xuan benar-benar menabraknya dan membunuh orang-orang Xuan Tianmen. Apakah tidak mungkin untuk membalas dendam? Ye Wenxin tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir namun, Ye Wen sama sekali tidak menyangka bahwa Ye Xuan tidak tahu bahwa dia adalah master lama Xuan Tianmen. Itu adalah kecelakaan untuk membunuh Ye Tian dan Ye Teng dan 4 tetua Xuan Tianmen. Kristal mengambang ini, bahkan Ye Xuan pergi untuk mencatat, termasuk Ye Xuan bertanya tentang kota kastil kosong dari cangkang kura-kura raksasa misterius. Gunung Guiling, mata Ye Wen melirik, lalu dia berbalik dan pergi, lalu memasuki tanah kota rusak. Mata Xuan Ming telah memberitahuku bahwa jika ada berita tentang Ye Xuan, dia akan segera memberitahu para master pemerintah. Pada saat ini, Ye Xuan sedang dalam perjalanan ke Gunung Guiling. Sekitar sehari kemudian, dia akhirnya tiba di Gunung Guiling. Saya mendengar bahwa ada banyak kura-kura raksasa misterius yang berumur panjang di Pegunungan Guiling, tetapi karena kura-kura raksasa misterius memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, selama mereka bersembunyi di cangkang kura-kura, sangat sulit untuk dibunuh, jadi tidak ada yang datang. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dia jarang pergi mencari binatang buas, biasanya untuk membunuh, tetapi kali ini tidak ada cara, hanya dengan tangan. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir tidak mudah untuk menemukan api roh kura-kura, tetapi Ye Xuan memiliki mata yang tajam, tetapi mungkin untuk melihat melalui tubuh kura-kura raksasa misterius, jadi tidak sulit untuk menemukannya. Selain itu, dia memiliki beberapa pembantu, pohon-pohon tua yang tumbang dan Megatron yang telah menembus ke tingkat umur panjang. Saat ini, mereka sedang terjun ke pegunungan Kameiling. Dalam perjalanan, dia dapat melihat banyak kura-kura raksasa misterius, tetapi mereka hampir semuanya adalah nirwana. Namun, Ye Xuan tidak melepaskan kura-kura raksasa misterius ini, semuanya dibunuh dan kemudian dimasukkan ke dalam ruang penanaman. Dalam keadaan normal, semakin tinggi alam kura-kura raksasa misterius, semakin besar kemungkinan lahirnya roh kura-kura di dalam tubuh, jadi fokus utama Ye Xuan adalah pada kura-kura raksasa misterius yang berumur panjang. Ketemu. Pada jam pertama Ye Xuan memasuki Gunung Guiling, dia akhirnya melihat level jarak jauh pertama dari kura-kura raksasa misterius itu. Meskipun dikatakan bahwa kura-kura raksasa misterius ini tidak memiliki roh kura-kura di dalam tubuhnya, itu juga merupakan keberuntungan. Kura-kura raksasa misterius ini istimewa. Cangkang kura-kura dapat membungkus semua bagian daging dan darah ke dalamnya. Begitu mereka menjorok, mereka dalam masalah. Dengan mata wawasan, Ye Xuan telah tumbuh keluar. Pembunuhan pecah. Xuan Tianjian, panggil. Sebuah pedang bersiul lewat, langsung terbenam di kepala kura-kura raksasa misterius itu, dan kemudian melalui seluruh tubuh. Pukulan ini telah menghancurkan organ-organ dalam tubuh kura-kura raksasa misterius itu, termasuk jantungnya. Paku, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem meminta suara untuk datang, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan mengumpulkan tubuhnya. Tubuh binatang Tongtian itu tidak ada apa-apanya. Yang paling berharga adalah binatang itu,
yang nilainya beberapa kali lipat dari tubuh. Namun, saat ini, hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem lain meminta suara. Yesuan tidak membunuh binatang Tongtian apapun, jadi ini seharusnya menjadi kejatuhan mereka. Kekuatan kejatuhannya tidak lemah, dan Megatron dan pohon tua itu abadi, jadi Yesuan yakinlah bahwa mereka bertindak sendiri. Yesuan juga mulai terus masuk jauh ke dalam pegunungan Guiling. Ada begitu banyak kura-kura raksasa misterius di sini, seharusnya ada raja ini kemungkinan besar lahir dari roh kura-kura. Yesuan memperkirakan bahwa kura-kura raksasa misterius ini setidaknya berumur 3 tahun. Setelah beberapa saat, Tuan Muda, ayolah, aku bertemu dengan kura-kura besar berumur panjang. Jatuhnya tiba-tiba berlalu. Setelah mendengar ini, Yesuan dengan cepat bergegas menghampiri dengan induksi hewan peliharaannya. Kura-kura raksasa misterius berumur panjang yang berpikiran ganda, mungkin ada kura-kura di dalam tubuhnya. Tidak, dia lebih banyak berpikir. Kura-kura raksasa misterius ini, Suryan adalah kembaran berumur panjang, tetapi tidak ada kura-kura di dalam tubuhnya. Kura-kura raksasa misterius ini memiliki panjang tubuh lebih dari 30 meter, yang sangat besar, seperti bukit. Yesuan datang ke sisi-sisi yang jatuh, dan setelah memperhatikannya sebentar, dia memutuskan untuk menembak. Kura-kura raksasa misterius ini akan membuat gelombang kejut, dan kamu harus berhati-hati, kamu harus membunuhnya. Sebelum menyusut ke dalam cangkang kura-kura, Yesuan berkata pada yang jatuh, "Oke," mengangguk. Kemudian keduanya dengan cepat menyapu. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Yesuan telah menukar pembakaran Tiandan, mengangkat tangannya adalah serangan terkuat. Meskipun raungan Sangyong dari susunan Xuanglongjian juga bagus, tetapi dalam skuadron Yanlong Wushuang menjadi Yanlong Wushuang San yang sebenarnya, Yesuan tidak lagi digunakan. Pertama, kekuatan serangan lebih dari naga sejati, tetapi juga pemisahan, kekuatan tempur dewa dan avatar harus dilemahkan hingga 60%. Seekor naga emas besar berteriak, dan kura-kura raksasa misterius menemukan bahaya dan membuka baskom darah secara langsung. Boom! Gas tak terlihat menyapu dan menghantam naga emas. Tiba-tiba, gelombang udara bergulung. Pada saat yang sama, jatuhnya juga dipercepat oleh reinkarnasi dari 9 kilatan. Reinkarnasi adalah 9 kilatan, kilatan pertama. Siklusnya adalah 9 kilatan, kilatan kedua. Siklusnya adalah 9 kilatan, kilatan ketiga. Siklusnya adalah 9 kilatan, kilatan keempat. Ketika kilatan keempat tercapai, jatuhnya mungil itu sudah mengenai kepala kura-kura raksasa misterius itu. Berikutnya, itu adalah kilatan kelima dari 9 kilatan. Oh, kura-kura raksasa misterius itu tidak menanggapi, hanya mendengar suara gemuruh seperti guntur, dan leher kura-kura raksasa misterius itu hampir terputus. Untungnya, ia memiliki tubuh yang besar dan tidak berduri, jika tidak seluruh kepalanya akan jatuh ke tanah. Kekuatannya tidak cukup, jatuh agak tidak berdaya. Reinkarnasi didasarkan pada tepi yang dihasilkan oleh gerakan untuk menyerang, tetapi kura-kura raksasa misterius ini bergantung pada kekuatan pertahanan, bahkan jika itu tidak menyusut ke dalam cangkang kura-kura, pertahanan sisik dan dagingnya tidak lemah. Meskipun tidak ada pemenggalan yang berhasil, itu sudah cukup. Megatron yang berumur panjang, yang telah berubah menjadi paku besar, jatuh dari langit. Oh, paku besar yang dibentuk oleh Megatron, menusuk luka yang disebabkan oleh sisi yang jatuh, dan langsung menusuk leher kura-kura raksasa misterius itu. Kali ini, bahkan jika kura-kura raksasa Xuanling ingin mengecilkan kepalanya, ia tidak dapat melakukannya. Megatron, cantik. Yesuan memujinya, segera menghindari kepala kura-kura raksasa misterius itu dan menyerang dari samping. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Naga emas besar, langsung dari sisi kepala kura-kura raksasa misterius itu, meskipun pertahanan sisi kura-kura raksasa misterius itu bagus, tetapi tidak dapat menahan api bersuhu tinggi seperti itu. Pada saat itu, sisi kura-kura raksasa misterius itu terbakar, dan darah mengalir ke sungai. Hei, kura-kura raksasa misterius itu diserang dengan getir, membuka mulutnya dan berteriak, dan bahkan mulai membuat serangan gelombang kejut. Sayangnya, kepalanya tetap dan tidak bisa diputar, jadi semua serangannya berhasil dikalahkan tanpa kecuali. Kembalilah, Yesuan berkedip dan terus menyerang. Dia memiliki darah mayat hidup, dan dia bisa menggunakannya sesuka hati. Pembunuhan terjadi.
Naga api yang sesungguhnya tidak ada bandingannya. Itu juga naga emas, menghantam kepala kura-kura raksasa misterius itu. Kali ini, seluruh kepala kura-kura raksasa misterius itu terbakar hampir setengahnya. Sisiknya kuat, tetapi daging dan darah di dalam tubuhnya tidak cukup kuat. Begitu sisiknya pecah, kura-kura raksasa misterius itu tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, otak kura-kura raksasa misterius ini telah terbakar habis. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah sistem membunyikan suara, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan mengumpulkan tubuh kura-kura raksasa misterius itu. Meskipun belum menembus umur panjang, tetapi dengan wilayahnya, itu sudah menjadi kekuatan yang kuat yang dapat membunuh dua habitat. Tidak ada gunanya membunuh tipe binatang surgawi yang bertahan lama. Yang dia khawatirkan adalah apakah dia dapat menghancurkan pertahanan kura-kura raksasa misterius 3 kali lipat yang berumur panjang. Jika Anda tidak bisa, maka itu masalah. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang datang ke Gunung Guiling. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam, memegang pedang hitam di tangannya. Jangan memandangnya sebagai pria parubaya. Faktanya, usianya lebih dari 1000 tahun. Orang ini disebut kehidupan hitam, tetapi dia adalah pembunuh di negeri itu, dan habitatnya yang panjang 3 kali lipat. Dia sudah pensiun, tetapi baru-baru ini ada tugas yang mengguncangnya, jadi dia keluar lagi. Misi ini adalah untuk datang ke Gunung Guiling, di bawah daun Ye Xuan. Ada ceruk di ceruk, dan hadiahnya sangat kaya. Aku harus menangkap anak ini sebelum orang lain, kata si gemuk hitam. Dia menjarah Gunung Guiling. Tepat sekali, ada beberapa jejak kaki di persimpangan Gunung Guiling. Setelah dia melihatnya, dia mengejarnya. Jejak kaki ini adalah yang ditinggalkan Ye Xuan, ditambah banyak binatang tontian di sepanjang jalan, jadi kehidupan hitam ini dapat dengan mudah mengejarnya. Pada saat ini, Ye Xuan tidak tahu bahwa ada krisis, dan dia masih mencari raja kura-kura raksasa misterius itu. Mungkin, itu karena kura-kura raksasa misterius itu, kura-kura raksasa misterius yang dia cari, benar-benar melompat keluar. Jangan menjadi kura-kura raksasa misterius itu, apakah anak dari raja kura-kura raksasa misterius ini? Ye Xuan menatap raja kura-kura raksasa misterius yang seperti gunung di depannya, hatinya bergetar. Darah telah mencapai akhir umur panjang, efeknya telah diberikan sepenuhnya, dan anaknya sendiri telah jatuh, dan kura-kura raksasa misterius di sekitarnya segera menyadarinya. Kura-kura raksasa misterius ini awalnya tertidur lelap, tetapi ketika anak itu mati, ia langsung bangun. Hanya saja orang yang membunuh anaknya ada di dekatnya. Hei, raja kura-kura raksasa misterius ini juga tidak mengatakan apa-apa. Mulut Zhang adalah gelombang kejut terhadap Ye Xuan. Langkah bayangan, sosok Ye Xuan melintas dan langsung menghindari gelombang kejut ini. Gelombang kejut ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi, dan saya khawatir itu akan dapat menghancurkan benua batu darah menjadi 2 bagian. Bahkan jika Ye Xuan dibombardir, itu harus dipatahkan. Kura-kura raksasa misterius ini adalah binatang buas berusia 3 hari dari sifat yang berumur panjang. Itu 3 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan, jadi Ye Xuan tidak dapat melihatnya melalui mata wawasan. Oleh karena itu, hanya dengan membunuhnya, Anda tahu apakah ada kura-kura di dalam tubuh. Megatron, Volt, ayo. Ye Xuan minum sedikit dan langsung menembak. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Kembali 9 kilatan. Sebelumnya, mereka kebetulan telah mengembangkan serangkaian taktik melawan kura-kura raksasa misterius, yaitu menggunakan taktik ini untuk membunuh putra raja kura-kura raksasa misterius ini. Sekarang, serangkaian taktik ini direproduksi dan digunakan pada kura-kura raksasa misterius ini. Hanya tidak tahu apakah itu berhasil. Kura-kura raksasa misterius ini sangat marah, dan bahkan tidak berkedip atau bersembunyi, langsung menyerang serangan Ye Xuan. Boom! Naga emas besar itu membombardir kepala kura-kura raksasa misterius itu, dan benar-benar diblokir oleh sisiknya, tanpa melukainya. Kali ini, Ye Xuan dapat yakin bahwa ada kura-kura di tubuh kura-kura raksasa misterius ini. Bahkan jika itu adalah kura-kura raksasa 3 pikiran yang berumur panjang, mustahil untuk tidak terluka dalam menghadapi kekuatan penuh Ye Xuan. Sekarang kura-kura raksasa misterius ini telah memblokir serangan dan membuktikan bahwa ia memiliki ketahanan terhadap api, jadi pasti ada api yang berbeda di tubuhnya, dan itu bukan api binatang buas, tetapi api kura-kura. Haha, akhirnya aku menemukannya untukku, melihat bahwa aku tidak akan membunuhmu.
Yesuan tertawa dalam tiga hati. Meskipun dikatakan bahwa Zhenyanlong Wushuang tidak dapat menghancurkan pertahanannya, dia memiliki cara lain. Panggil, tersembunyi di belenggu penghancur naga api asli yang tidak dapat dihancurkan, berjongkok di sisik Raja Kura-Kura raksasa yang misterius, tiba-tiba kemampuan dekomposisi memainkan efeknya, sisik Raja Kura-Kura raksasa yang misterius itu hancur beberapa bagian. Meskipun apinya tidak berguna, efek dekomposisi berguna. Sayangnya, efek dekomposisi mata yang kecewa ini tidak dapat diintegrasikan dengan kekuatan gaib. Jika tidak, serangan Yesuan akan sangat kuat. Siklusnya adalah 9 kilatan, kilatan kelima. Jatuhnya juga menyerang luka, menajamkannya dan memperluas luka. Tidak hanya itu, Megatron juga berubah menjadi jarum halus, langsung menyerang tubuh Raja Kura-Kura raksasa misterius itu. Hei, kura-kura raksasa misterius itu berteriak, meskipun pertahanan luarnya kuat, tetapi kekuatan pertahanan tubuhnya tidak cukup kuat, dan Megatron yang berumur panjang sudah cukup untuk menghancurkan. Tampaknya pertempuran ini hampir berakhir. Megatron dapat diubah menjadi gunung atau jarum halus. Kura-kura raksasa misterius ini begitu besar sehingga tidak akan memperhatikan jarum halus ini di dalam tubuh. Setelah Megatron menyerang tubuhnya, ia tiba-tiba membesar, berubah menjadi bulu babi dan mulai panik. Tiba-tiba, tubuh kura-kura raksasa misterius itu berlubang 1100, darah mengalir ke sungai, mungkin tidak perlu menembak. Raja kura-kura raksasa misterius ini akan dibunuh oleh Megatron. Hei, kura-kura raksasa misterius Wang Yangtian meraung, tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak dapat membantu Megatron. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada napas yang kuat, masuk ke dalam lingkup persepsi Yesuan. Hidup 3, alis Yesuan terangkat. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan pria 3 kali lipat yang berumur panjang di Gunung Guiling. Orang ini, hanya lewat, atau khusus untuknya. Bahkan jika Anda lewat, melihat kura-kura raksasa misterius yang sekarat ini, saya khawatir itu tidak akan pergi seperti ini. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda berani mati, tidak keberatan mengirim Anda ke jalan. Mata Yesuan melirik, dan pada saat yang sama ia memerintahkan Megatron untuk mengeluarkan api kura-kura itu. Segera, atmosfer 3 kali lipat yang berumur panjang ini tercermin di mata Yesuan. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya berpakaian hitam. Ketemu, setelah melihat Yesuan, mata hitam itu juga terangkat. Dalam deskripsi misi, Yesuan memiliki banyak cara, dan juga pandai mengakomodasi dengan mudah. Pada saat yang sama, mungkin ada pedang yang dapat diubah, gadis rubah dan sebagainya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesuan adalah tujuan misinya. Oh. Raja kura-kura raksasa misterius. Alis kehidupan hitam ini tiba-tiba terangkat, dia tidak menyangka bahwa Yesuan benar-benar dapat melukai kura-kura raksasa misterius 3 kali lipat yang berumur panjang. Bagaimanapun, pertahanan Raja Kura-Kura raksasa misterius ini, dia hanya bisa menerobos dengan susah payah. Tampaknya anak ini tidak sesederhana itu. Kamu adalah pembunuh tanah. Setelah melihat kedatangannya, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Menurut pengalamannya sebelumnya, orang ini adalah seorang pembunuh. Karena pembunuhan di sisi lain terlalu kuat. Ya, datang dan tangkap kamu. Tidak ada yang bersembunyi dalam kehidupan hitam. Jika demikian, maka kamu masih tidak bisa menembak. Yesuan mengangkat alisnya. Habitatnya yang panjang adalah 3 kali lipat, dan dia 3 lebih tinggi darinya. Tapi jangan lupa, ketika dia berusia 8 tahun di Ceruk, dia tidak secara serius melukai Ye Teng, pemimpin Xuan Tianmen yang berumur panjang. 3 alam, tidak ada apa-apa. Di sisi lain, jika Yesuan menerobos ke dalam situasi yang berumur panjang, kehidupan hitam ini berada di bawah tangan Yesuan, saya khawatir tidak lebih dari 10 pukulan, atau bahkan 5 pukulan. Agar berada di sisi yang aman, Yesuan masih membuat Megatron bergerak lebih cepat. Kehidupan hitam itu menghancurkan kura-kura raksasa misterius itu, dan berkata, saya adalah 3 kali lipat yang berumur panjang, dan Anda adalah ceruk di nirwana ini, yang merugikan prestise. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengikuti saya secara sukarela. Saya mungkin bisa membiarkan Anda menjadi lebih baik. Dia berpikir, jika Yesuan menolak, dia mengambil anggota tubuh Yesuan. Bagaimanapun, tugas itu hanya perlu hidup, dan tidak ada indikasi bahwa itu tidak dapat dinonaktifkan. Jangan bicara omong kosong. Yesuan langsung terputus. Mendengar ini, dia juga mendengus dan berkata,
karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai, maka aku. Kata-katanya, belum selesai, Megatron dibor dari tubuh Raja Kura-Kura raksasa misterius itu. Api itu bersinar di wajah keduanya. Roh kura-kura ini menyala, peringkat ke-8 dalam daftar api, berbentuk seperti kura-kura. Jika bukan Megatron, tidak ada darah dalam kematian Phoenix. Jika tidak, itu akan dicairkan oleh roh kura-kura ini. Setelah api roh kura-kura ini muncul, kehidupan hitam ini terkejut. Tanpa diduga, tubuh Raja Kura-Kura raksasa misterius ini benar-benar memiliki api roh kura-kura, itu sangat besar. Tidak hanya tugasnya dapat diselesaikan, tetapi juga tubuh Raja Kura-Kura raksasa misterius. Yang terpenting adalah masih ada roh kura-kura. Semoga beruntung. Namun, di bawah tatapan serakah dari kehidupan hitam ini, Megatron mengirim api roh kura-kura ke tangan Yesuan. Saya melihat mulut Yesuan sedikit miring dan api kura-kura itu padam. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengambil inisiatif dari api roh kura-kura. Aku akan membawamu kembali ke daratan. Hei Ming berkata lagi, yang kuat itu sombong, dan agak memalukan baginya untuk memulai dengan junior kelas ceruk. Aku ingin api kura-kura ini, ambillah sendiri. Yesuan hanya berkata sambil tersenyum. Hati Raja Kura-Kura raksasa yang misterius itu sudah dihancurkan oleh Megatron. Artinya, itu sudah mati, dan tidak ada ancaman bagi Yesuan. Sekarang, Yesuan telah mendapatkan roh kura-kura dan dapat segera menerobos ke umur panjang. Namun, Yesuan hanya menyembunyikan api kura-kura itu di ruang fagositosis dan tidak siap untuk menelannya. Di mata pria parubaya berpakaian hitam, dia hanya nirwana, tidak takut. Jika tiba-tiba menembus umur panjang, itu akan berbeda. Nak, aku memberimu 2 kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengambil identitasmu sendiri dan menembakmu. Pria parubaya berpakaian hitam itu berkedip, dan kecepatannya langsung meledak. Sebagai pembunuh, kecepatan sangat penting, tetapi karena ranah Yesuan terlalu rendah, dia tidak perlu menyerang. Namun, dia tidak akan pernah mengira bahwa Yesuan telah menunggunya untuk menembak. Hei, tuan rumah telah menelan roh kura-kura. Hei, tuan rumah telah menembus umur panjang. Hei, tuan rumah telah menyelesaikan misi peningkatan tertentu, dan mata ledakan diangkat ke titik menghancurkan pasif. Ketiga perintah, sistem ini, jadi Yesuan terkejut. Mata yang hancur, sebenarnya diangkat untuk menghancurkan pasif. Sebelum mata kehancuran, mata kemuliaan telah menjadi cahaya dan pasif. Ketika Yesuan perlu menggunakannya, cukup buka pasif. Sekarang, mata yang hancur ini telah berubah menjadi pasif dan pasif, yang berarti bahwa serangan masa depannya memiliki efek yang merusak. Namun, ini belum berakhir. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini berumur panjang 2. Hei, terobosan telah rusak, dan saat ini adalah umur panjang. Hei, prajurit iblis menerobos, dan itu berumur panjang. Sebelum 3 hewan peliharaan Yesuan, karena wilayahnya, ia telah terjebak dalam nirwana. Kemudian, Megatron mematahkan belenggu dan dapat dipromosikan menjadi berumur panjang. Sekarang, dengan Yesuan menerobos habitat yang panjang, kecoa ini akhirnya hancur. Kau mati. Cahaya Yesuan menyala dan tiba-tiba melesat. Pembunuhan terjadi. Naga api yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Seekor naga emas besar tiba-tiba muncul, berteriak ke arah pria parubaya berpakaian hitam. Setelah menerima hadiah, Yesuan langsung membuka pasif, dan sekarang efek kemarahannya memiliki efek yang merusak. Efek penghancuran sebenarnya adalah dekomposisi, yang dapat menguraikan tubuh dan menguraikan kemarahan. Ini berarti bahwa kekuatan Zhenyan Long Wushuang bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu, setelah menerobos ke habitat yang panjang, kehidupan Yesuan dinaikkan menjadi 1000 tahun. Pukulan ini, ia membakar kehidupan 10 tahun, dan memperkuat kemarahan. Ditambah dengan darah Dewa Pedang, darah mayat hidup, pembakaran surga, api kura-kura, dan sebagainya, kekuatan serangan ini luar biasa. Apa? Pria parubaya berpakaian hitam itu terkejut. Ia merasakan kekuatan naga emas ini, sangat kuat, bahkan jika ia takut ia tidak dapat melakukannya. Bagaimana Yesuan menguasainya? Namun, saat ia terkejut, naga emas sudah ditelan, dan kemudian sebuah sistem meminta suara. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Spike, pria parubaya berkulit hitam 3 kali lipat yang berumur panjang ini dibunuh oleh Yesuan.
Tentu saja, ini juga pria parubaya berpakaian hitam yang meninggal sendiri, dan ternyata ceroboh. Selain itu, Yesuan tiba-tiba menerobos umur panjang, tetapi juga melampaui harapannya, yang menyebabkan akhir permainan ini. Palung, kekuatannya kuat, setidaknya 10 kali lipat sebelumnya. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Efek dari kehancuran, ditambah dengan peningkatan kehidupan sejati dari kehidupan yang terbakar, memungkinkan pria parubaya berpakaian hitam untuk mati, dan bahkan tubuhnya tidak tinggal. Untungnya, ketika Yesuan ditelan oleh pria parubaya dalam naga berpernis hitam, itu sudah dibungkus dengan kekuatan Vientin, jika tidak, cincin Jie akan rusak. Wow, tuan mudamu telah meningkat pesat. Jatuhnya jarak melayang dan tampak terkejut. Tentu saja, mulut Yesuan sedikit miring, dan dia akan mengambilnya dan langsung mengosongkan barang-barang di dalamnya.